Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Satu buah device yang kehadirannya sudah cukup ditunggu banget oleh para vapers se-Indonesia Raya. Hari ini saya punya Orion 2 with RPA. Akhirnya masuk juga ke Indonesia dan ya, beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, belakangan ini bahkan banyak para entusias yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pot IO atau sebuah pot mod gitu ya. Nggak salah, karena ya memang seperti itu. Tapi saya pribadi punya satu buah genre, saya punya satu buah sebutan khusus untuk pot-pot semacam ini yang sepertinya, karena ini adalah game changer, sepertinya akan berubah tahun 2025. Kebanyakan pot akan seperti ini. Namanya adalah, genre barunya adalah RPA, Rebuildable Pot Atomizer. Kenapa? Karena rebuildable ya, dia bisa dililit ulang, di coil ulang, dan di wicking kembali. Pot karena bentuknya ya tidak jauh banget dari pot sistem, dan atomizer ya karena di dalamnya ada RPA, makanya kita sebut sebagai atomizer. Jadi RPA atau Rebuildable Pot Atomizer adalah satu buah genre baru yang menurut saya pantas untuk disematkan ke Orion 2 with RPA ini. Sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita cek dulu aja yuk, kita dapat apa saja dalam kemasan Orion 2 with RPA pot kit ini. Yuk langsung aja kita cek jarak dekatnya. Let's check it out. Dan seperti ini adalah tampilannya si Orion 2 RPA Edition. Ini adalah yang sudah dinanti-nanti dengan bungkus dan kemasan yang cukup mewah, cukup eksklusif dengan beberapa tulisan detail ya. Ini peringatan internasional gitu ya di bagian atas sana. Orion 2 RPA Edition itu adalah tulisannya, karena ya yang masuk Indonesia adalah dengan RPA. Saya mau kasih lihat sekilas yang ini. Satu lagi saya punya ada yang limited edition, ini adalah yang tidak masuk ke Indonesia. Bedanya hanya di bagian ya yang limited edition ada coilnya gitu ya, jadi dia bisa pakai OCC dan warnanya yang limited adalah abalon. Saya tidak tahu karbon ini akhirnya akan jadi masuk Indonesia atau tidak, tapi ya yang saya dapat warna karbon untuk yang international editionnya. Plus satu lagi ya ini, karena tanknya berbeda yang RPA dengan yang tidak RPA. Yang pakai OCC ini bentuknya seperti ini. Nanti kita akan lihat ya, kita akan bandingkan. Saya akan keluarkan, taruh ke sebelah sini dulu. Ini limited edition, saya singkirkan dulu ke sana. Tapi kita mau bahas, kita mau fokus ke Orion 2 RPA Edition saja, karena ini yang masuk ke Indonesia yang bisa didapatkan di toko retail. Yuk langsung lanjut, bahwa di bagian sini ada tulisan LVE, itu adalah logonya LVE. Buat yang belum tahu, LVE dan Lost Vape yang kita kenal dulu adalah satu perusahaan, tapi kali ini mereka LVE berdiri sendiri dengan membawa Orion yang dengan RPA ini, Orion 2 ini yang dulunya adalah DNA Go, kali ini reborn, sekali lagi dilahirkan kembali oleh LVE karena mereka sekarang udah berbeda perusahaan gitu ya. Sebelah kiri kita lihat ada beberapa ya copyright, logo-logo dan segala macam lambang-lambang. Bagian belakang ada tulisan Orion 2 di situ, dan kemudian sebelah sini kosong. Di bagian belakangnya kardusnya adalah Orion itu adalah rasi bintang gitu ya, dan kemudian ini adalah si pot mod, atau sekali lagi saya bilang ini adalah genre baru, yaitu RPA, Rebuildable Pot Atomizer. Menurut saya ya, saya sok tahu, biarin lah. Oke, kita langsung lihat aja. Kemasannya dibuka seperti ini, ada tulisan LVE dan Orion 2 di bagian sana. Cakep dan mewah sekali, eksklusif banget. Ini ada beberapa hal yang saya bisa kasih lihat. Ini adalah apa ya, satu buah buku yang tidak pernah kita baca seperti biasa. Ini adalah manual booknya yang cukup besar, cukup lebar, dan segala macam detailingnya bisa dilihat di sana. Petunjuk pemakaian, bagaimana pengoperasiannya, pemasangan coil dan segala macam, termasuk troubleshooting. Silahkan kalau punya waktu dibaca, kalau nggak punya waktu ya dibaca juga boleh. Kalau ada masalah silahkan dicari ke sana. Selain itu ada juga satu buah user manual yang lain, yang mungkin di sini lebih berbentuk sebagai buku, dan ya kurang lebih hampir sama sih. Ya, tapi yang satu lebih simple. Anyway, lanjut, bahwa yang di sini sama persis dengan limited edition, hanya di sini tidak ada coilnya gitu ya. Jadi masuk ke Indonesia ada yang tanya, loh ini kenapa kok bolong padahal bungkusnya masih segel segala macam. Ini tempat coil, karena internasional punya ini ada coilnya. Yang masuk ke Indonesia coilnya dihilangkan karena yang masuk ke kita tidak pakai RPA, tidak pakai OCC gitu ya. Ini bentuk tanknya yang dengan RPA gitu ya, sedikit berbeda. Sementara yang ini saya kasih lihat dulu sebelum lupa, yang bentuk dengan OCC adalah akan seperti itu gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa lihat perbedaannya yang cukup signifikan gitu ya.
Karena ini saya mau singkirkan dulu yang pakai OCC, kita udah nggak pakai, kita langsung fokus aja yang ke Indonesia. Jadi ini adalah tempat RBA-nya di bagian situ. Di Indonesia sekali lagi hanya dapat ini saja gitu ya. Jadi ada si potnya atau IO-nya, dan kemudian ada tanknya, dan kemudian ada satu pack aksesoris yang kita mau lihat isinya apa saja. Dibukanya dari bagian manapun silahkan, bagian sini boleh. Ada beberapa hal saya keluarkan semua. Oke, ada satu buah, saya nggak tahu ini namanya apa. Ini adalah rubber plug atau mungkin semacam kayak kalau kita punya gantungan kunci yang bisa ditempelkan di mobil gitu ya, kop-kopan gitu ya, rubber apa ya, rubber cap, rubber plug gitu ya. Oke lah, apapun sebutannya. Terus kemudian ini adalah sebuah aksesoris bag yang isinya adalah airflow cadangan, bisa dipakai dari beberapa airflow. Saya keluarkan di sini, ini ada 1 mili, teman-teman bisa lihat, saya zoom deh. Oke, fokusnya 1 mm, kemudian ada juga yang ini adalah 2 mm, 3 mm, dan kemudian yang terpasang sebagai defaultnya saat ini adalah, saya mau copot dulu, ini adalah 4 mili. Oke, kelihatannya di situ ya. Jadi yang 4 mili bisa dipakai untuk RDL style banget, walaupun ya RDL atau DTL ya, anyway 4 mili, 1, 2, 3, dan 4 mili, artinya dipakai untuk DTL, MTL style juga bisa karena ada 1 milinya. Saya singgah ke sana, ada beberapa baut cadangan, ada seal dan o-ring. Ini baut untuk posdek, dan ya ini adalah kunci yang dibawakan. Menarik, bagus sih, ini udah lengkap sekali. Terus kemudian ada 2 tank ini, dua-duanya adalah dipakai untuk RBA style karena bentuknya seperti itu. Yang ini saya simpan ya, dan harusnya kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Oh lupa, ini ada Type C, dia menggunakan Type C yang buat chargingnya sudah USB Type C charging, baterainya 1500 mAh, jadinya cukup banget buat pemakaian sehari-hari. Oke, kita mau lihat ke bagian kopnya tadi yang sebelum ini saya lempar out of camera gitu ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya adalah untuk ngekop panelnya ini, kita bisa tarik, kita bisa ganti gitu ya. Jadi buat yang hadir di Indonesia sudah sudah dipikirkan untuk nantinya para modder di Indonesia bisa mulai buat ini panel door seperti ini untuk pemakaian di Orion 2 RBA. Karena tanpa kop ini, tanpa rubber ini, dia nggak akan bisa diambil. Dia sama sekali tidak ada sela sama sekali, jadi benar-benar sulit untuk mengambilnya. Cowaan atau batas pun tidak ada, sama sekali rapat di bagian sini. Desainnya bagus banget gitu ya. Jadi mau nggak mau untuk menarik panelnya ini harus menggunakan si rubber plug atau kop-kopan karet ini. Kayak gitu ya, kira-kira fungsinya seperti itu. Semoga dipahami. Tapi ini tidak berfungsi untuk yang karbon punya. Jadi kalau yang saya punya satunya adalah karbon punya, ini si panelnya tidak bisa. Kenapa? Karena ya karbon sedikit berbeda. Jadi dia pori-porinya berbeda, dia tidak bisa nempel. Sementara yang panel biasa, oh ya ini bisa sekali untuk dilepas. Oke, fungsinya ini udah paham. Saya singkirkan out of camera. Jadi saya sekarang punya 2 device ini. Kita mau bahas salah satunya ya supaya fokus aja. Tapi nanti saya akan coiling dan making dua-duanya saya akan lihatkan ke teman-teman. Yang hitam saya pakai untuk MTL style, yang mahoni, mahoni bukan mahoni, ini kayaknya sonokeling deh. Ini saya pakai dengan DTL style. Oke, kita langsung lihat dulu sekilas sekelilingnya bahwa LVE ada logonya di bagian sana. Oke, fokus bisa kelihatan, dan kemudian di bagian sini adalah airflow-nya. Ini bisa diputar dan kemudian bisa digeser ke sana. Ada twin airflow di bagian depan sini dan di bagian belakang sana. Terus kemudian ini adalah panelnya yang tadi bisa dilepas, kita sudah lihat barengan. Kemudian di bagian bawah ada ventilasi door untuk baterai. Sekali lagi baterainya adalah 1500 mAh. Cukup untuk seharian, bahkan lebih untuk DTL style pun ya tergantung coilingnya ya. Bagian sini cenderung polos, dan di bagian belakang ada tulisan Orion di bagian sana gitu ya. Airflow sekali lagi. Terus di bagian depan sisi sebelah sini ada locking system, ini yang mengunci si tank di bagian tempatnya. Kita turunkan, kemudian kita tarik, kita naikkan ke atas seperti itu ya. Lockingnya seperti ini ya, itu kelihatan ya, dia bisa gerak-gerak seperti itu. Dan kemudian konektornya di bagian situ, ini bisa untuk mengkonekkan si RBA nya. Nanti kita akan lihat RBA nya. Tapi terus kemudian di bagian sini ada firing buttonnya, dan kemudian ada layar, terus ada minus dan kemudian plus. Di sini adalah Type C USB chargingnya, ya, charging portnya. Oke.
Langsung aja kita masuk ke bagian ini, ke RBA-nya. Kapasitas tanknya adalah 4,5 ml gitu ya. Pasti akan ada pertanyaan yang enggak sabaran. Oh, RBA-nya itu apakah bisa dipakai untuk di boro style atau dot style? Tidak bisa. Ini adalah RBA khusus yang lubangnya beda gitu ya. Jadi bawahnya ini itu berbeda dengan Ayo style kebanyakan, Ayo boro maupun Ayo dot. Ini hanya Orion 2 ini RBA-nya dipakai khusus untuk pemakaian ya sistemnya pot sistemnya si Orion 2 ini. Makanya saya bilang ini adalah rebuildable pot atomizer. Ini menggunakan RBA yang khusus. Oke, saya mau copot dulu supaya teman-teman bisa lihat. Di bagian sini dilepas seperti itu RBA-nya, nanti kita akan lihat. Di bagian sini adalah lubang untuk pengisiannya yang sayang sekali walaupun bentuknya bagus, LVI di bagian sana kelihatan eksklusif. Dia tidak nempel. Kalau harusnya ada karat atau sesuatu ya, ini buat teman-teman yang ceroboh gitu ya, hati-hati. Kalau ini mengganti, ini hilang, Anda tidak bisa dapatkan kecuali Anda beli segelondong langsung si tanknya gitu ya. Jadi mau tidak mau hati-hati terhadap ini. Pengisian dari lubang itu yang ada tulisannya LVI, terus kemudian ini adalah drip tipnya 510, yang ini adalah white bore untuk pemakaian DTL style. Ini bisa diganti dengan drip tip kesukaan Anda, 510 lain juga bisa, tidak ada masalah gitu ya, ditancapkan ke situ. Sekali lagi bentuknya seperti ini dengan RBA. Nanti kita buka RBA-nya. Drip tipnya ada dapat 2 dalam satu kemasan. Jadi di kemasan menjual Anda dapat 2 drip tip. Yang pertama adalah drip tip untuk RDL style yang lebih besar lubangnya, sementara yang satu lagi adalah yang hitam ini adalah untuk MTL style, sedikit lebih kecil gitu ya ukurannya. Mungkin lain kali saya akan beli jangka sorong untuk mengukur yang RDL style ini lubang berapa, yang MTL style lubang berapa gitu ya. Tapi anyway, ini dapat 2 drip tip, dua-duanya sama-sama enak. Yang lebih lebar dipakai untuk RDL style, yang lebih sempit dipakai untuk DTL style. Oke, saya kembalikan ke sana seperti itu, dan ini ke sini seperti itu. Saya mau nyalakan dulu deh 1500 mAh baterai, 5 kali pencet 1 2 3 4 5. Oke, LVI di bagian sana kelihatan, di situ ada layarnya. Oke, saya dekatkan atau saya zoom. Oke, deketin aja. 25 watt di bagian situ, dan kemudian ada, ini adalah counter S-nya itu ya. Pasang deh supaya mencetnya lebih gampang. Oke, saya mau pasangkan dulu. Pasang aja gini. Oke, sudah. Sekarang ya, teman-teman bisa lihat di sana ada bar baterai, di bawahnya adalah resistensi yang saya punya saat ini 0,39 ohm untuk RDL style atau DTL style. Wattage di bagian sini, pakainya hanya power mode. Kemudian ini adalah puff timer, di bawahnya adalah puff counter gitu ya. Ketika dipencet 3 kali, 1 2 3, tadi menyalakannya 5 kali, ada tulisan R. Apa itu? R ini ternyata ketika ada di posisi R, RBA mode, dia bisa maksimal sampai dengan 40 watt. Tapi ketika 1 2 3 tidak di R mode, oke, saya mau coba naik turunkan, ternyata maksimalnya tidak dengan R mode adalah 32 watt. Ini disetting untuk pemakaian OCC, jadi maksimalnya adalah 32 watt. Kalau Anda mau tembus sampai 40, Anda butuh, ya walaupun RBA sekecil ini sepertinya 40 watt tidak butuh gitu ya, tapi memaksimalkan wattage-nya pencet 3 kali 1 2 3 sampai keluar huruf R di bagian sana, dan kemudian bisa dinaikkan lagi maksimal ke 40, dan minimalnya di angka 5 ya, dipakai MTL maupun DTL sangat oke sekali. 3 kali tadi pencet seperti itu, 5 kali on 5 kali off, kemudian firing dan plus. Tidak ada apa-apa saya rasa ya, tidak ada. Anda bisa lihat ya, di sini adalah puff counternya 580 kali puff. Saya pencet firing dan minus berbarengan, ternyata dia ya itu menghilangkan, mereset si puff counternya seperti itu. Jadi ini dan ini saja, kalau ini dan ini tidak ada gitu ya. Terus 3 kali pencet itu R untuk sampai 40 watt kalau butuh wattage yang lebih tinggi. Semudah itu, sesimpel itu. Tapi sekarang kita langsung lihat aja ke bagian RBA-nya. RBA ya, RBA di bagian sini. RBA ini nanti kita akan bahas ya, karena si tokoh utamanya fokusnya adalah si bagian RBA-nya. Tapi kalau teman-teman internasional atau nanti semoga masuk ke Indonesia juga, di internasional punya akan ada ini yang versi tank. Semoga ini kalau dimasukkan Indonesia juga mungkin dibutuhkan ya, bahwa ada tank yang dijual terpisah. Ini tujuannya adalah untuk para pengguna OCC. Jadi ada yang warna putih, satu pack isinya warna putih dan warna hitam. Dua-duanya menggunakan OCC karena lubangnya seperti itu gitu ya. Ya sudah dapat drip tip juga yang kurang lebih hampir mirip, dan kemudian juga tutupnya liquid di bagian situ sama, ada tulisan LVE-nya. Menarik, ini dijual terpisah. Ini adalah tank tambahannya dengan kapasitasnya adalah 4,5 mili. Kalau TPD ya itu untuk di luar negeri 2 mili, pemakaian yang ya minyak-minyak yang selama ini menyerang kita, membahayakan itu loh, yang ya minyak-minyak
Ya saya tidak bisa sebutkan. Anyway, seperti itu tadi yang untuk tangki dengan OCC-nya. OCC-nya sendiri akan tersedia dalam 0,4 ohm mesh coil, terus kemudian ada 0,6 ohm dan 0,8 ohm. Seperti apa sih ohm coilnya ya? Seperti ini, ada gambarnya di bagian depan, ada 04, 06, 08. Pengen lihat bentuknya? Oke, saya bukakan. Seperti kapsul permen atau kapsul obat, dan OCC-nya kira-kira seperti ini gitu ya. Pilihannya silahkan di 04, 06, 08, dipakai dengan tank yang berbeda tadi, yang versi OCC bukan versi RBA. Kembali lagi bahwa kita di Indonesia yang masuk adalah versi RBA-nya, jadi kita fokusnya ke bagian sini saja, ke RBA-nya, bahwa di sana ada tulisan Orion 2 RBA. Ini menarik, kita mulai masuk ke RBA-nya gitu ya. Dan kemudian di bagian belakangnya adalah polos sama sekali. Sekali lagi, ini tidak bisa dipakai dengan boro sistem maupun dot style gitu ya. Ini RBA yang memang hanya khusus untuk Orion sistemnya saja. Ini dibuka ke bagian sana, itu saya udah pakai selama sekitar ya hampir sebulan ini, karena udah sampai ke saya udah awal-awal Januari. Kira-kira seperti itu, dan decknya seperti ini. Postless deck disampaikan masuk ke bagian kanan dan kiri gitu ya. Jadi ya tergantung coil Anda, tapi saya sarankan ya silahkan kakinya di bagian bawah, perutnya coil di bagian atas, dimasukkan ke bagian sana dan bagian sini, kemudian dikencangkan bautnya, potong semaksimal mungkin, sependek mungkin, walaupun ada sedikit celah, sedikit sisa di bagian sini, tapi biasakan untuk meraba dan kemudian memotong semaksimal mungkin, sependek mungkin, supaya tidak terjadi shorted. Ketika ditutup ini ada sisa sedikit kawat yang masih ada di bagian sini, itu akan bisa menyebabkan shorted atau no atomizer gitu ya. Jadi perlu cek ulang di bagian situ. Oke, sudah. Dan kemudian terus kalau coilnya seperti ini, teman-teman bisa bayangkan bahwa kemudian kapasnya ada di bagian sini, kanan dan kirinya. Bisa kelihatan di bagian sana ya. Saya coba zoom sedikit deh, bahwa di bagian kanan dan kiri ini ada sedikit cowaan atau sedikit turunan. Ini tempat menaruh kapas, dan nanti liquid masuknya dari bagian sini, kanan dan di bagian kirinya gitu ya. Jadi pastikan Anda waktu memberi kapas, menaruh kapas ini jangan dipadatkan, kasihan, karena lewatnya adalah pintu samping sebelah sini si liquidnya. Jadi kalau terlalu padat ya akan kesulitan untuk penyerapan. Oke, saya zoom out lagi, bahwa terus kemudian ini adalah konektornya, kita bisa lepas ketika kita mau pasang ke mod kita. Ya, ini tetap dibutuhkan mod atau ohm tap tersendiri. Kita harus lepaskan adapternya ini. Nah, ini bagus sih. Bagusnya adalah kita tidak perlu bawa adapter tambahan, kita hanya perlu lepas ini. Kita ke Webstore hanya tinggal berikan ini, dilepas aja, kemudian ini dipasangkan, kemudian sudah, kita bisa ganti kapas. Terus kemudian di bagian bawah sini bisa dilihat ini adalah 4,0, ini yang saya pakai untuk RDL style, sementara untuk MTL style adalah 1,0. Ini bisa dilepas. Ketika mau menggantikannya silahkan dilepas dengan tangan kosong pun bisa. Oke, dilepas seperti itu ya. Seperti ini bentuknya kira-kira. Jangan lupa insulatornya jangan hilang. Ini pick insulator hilang ya repot, Anda harus ganti langsung gitu keseluruhan, segelondong. Ini jangan sampai hilang. Oke, dan kemudian ya ini tidak lepas, atau ya tetap lepas. Ternyata yang positifnya ini juga bisa lepas, hati-hati, jadi pastikan ditahan. Kemudian kalau udah silahkan mau pakai yang berapa, 3 mili, 2 mili, pasang kembali, diulur kembali sampai mentok, dan kemudian yes, ini selesai, sudah beres seperti itu saja. Dan kemudian kalau sudah tinggal langsung kapasin aja. Yuk, kita mau kapasin dulu, kita mau setting-setting dulu, kita mau framing juga. Saya mau pakai kali ini coilnya untuk DTL style, saya pakai dari Verum coil. Ini coilnya Cah Semarang Baby Ayo TM 80 gitu ya. Hasilnya di sekitar 0,32 saya udah coba. Dan untuk DTL style saya pakai dengan Holy Fiber kapasnya, karena DTL atau RDL style supaya sedikit lebih manis. MTL style saya pakai dengan Coilology 2,5 mili luasnya kapas, lebarannya. Selama ini saya cocok banget dengan ECPC cotton, Coilology ECPC gitu ya. Oke, dan kemudian untuk liquidnya DTL style saya pakai dengan K-Juice. Ini adalah dari VSS Project X Monarchy K-Juice gitu ya. Dan kemudian untuk MTL style saya pakai dengan Four Season VNT. Oke, langsung aja saya mau priming dulu. Yuk, tetap ikuti. Yes.
Ya, ini sudah selesai, yang MTL juga udah beres, sudah selesai di wicking dua-duanya. Saya mau tunjukkan sedikit bahwa ketika Anda tadi memasang kapas, saya memasang kapas, saya sedikit potong di bagian atas ini supaya yang di bagian atas tidak terlalu tebal, yang bagian bawah bisa masuk ke bagian sini gitu ya. Jadi bagian bawahnya masuk ke kapas holdernya, cotton holdernya, sementara yang bagian atas silahkan dipotong, dipapras supaya apa? Ya tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal semuanya dimasukkan ke bagian dalam sana, nanti dia akan terlalu menyumbat karena ya terlalu apa ya, terlalu padat, terlalu menyumbat liquidnya, jadi tidak bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu kira-kira yang untuk MTL style. Kurang lebih bisa kelihatan ya. Oke, saya zoom, boleh saya zoom dikit. Nah, kira-kira seperti itu. Ada sedikit potongan di bagian atasnya gitu ya, dan di bagian bawahnya aman seperti itu. Sementara yang untuk RDL style juga sama, kurang lebih mau dipotong boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kalau saya lebih suka dipotong separuh, jadi yang separuh ke atas dipotong, yang separuh ke bawah masuk ke bagian wicking holder atau cotton holdernya. Yang bagian atas yang separuhnya dipotong miring begini gitu ya, jadi dengan gunting silahkan dipotong miring seperti itu. Kira-kira begitu. Habis ini kita akan pasang dulu. Yuk, saya mau kembalikan ke semula, ke tangkinya. Oke, sudah beres, sudah dipasang. Oke, sekali lagi saya tunjukkan. Jadi ketika melepas ini ditarik ke bawah dan ini diangkat ke atas gitu ya. Di bagian lockingnya ditarik ke bawah, tangkinya ditarik ke atas, diangkat ke atas. Memasangnya juga sama. Pastikan yang bagian RBA-nya dulu, adapternya ini dimasukkan ke bagian sini, ke bagian ya konektornya ini. Ininya dulu, sambil ininya diturunkan. Gitu ya. Jadi masuknya miring seperti ini. Terus kemudian tinggal di tarik lockingnya turun ke bawah, terus kemudian lepaskan seperti itu. Sudah, ini selesai, beres ngelock, dan kemudian kita bisa lihat dapatnya di sana. Oke, fokus 0,79 watt 0,79 ohm. Saya akan pakai kurang lebih 15 watt ya, pemakaian untuk MTL style ya. Udah bisa, aman. Itu tadi adalah cara wickingnya Orion 2 RBA. Kita akan kembali ke atas, kita akan obrol sedikit lagi tentang LVE Orion 2 with RBA Pot Kit atau RPE, dan seperti apa impresi saya selama kurang lebih sebulan ke belakang. Yuk, oke, kita balik ke atas, let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. So, akhirnya sudah tahu semua kan, penasarannya udah selesai bahwa ini tadi adalah close up-nya Orion 2 with RBA, satu buah pot kit terbaru dari LVE. Saya lebih senang sekali lagi menyebutnya ini adalah RPE, Rebuildable Pot Atomizer, bukan IO atau pot mod gitu ya, karena nggak bisa jadi mod. Anyway, kita mau coba dulu tes swapnya. Saya pada akhirnya hasil akhir dapat di 0,34 ohm. Saya akan pakai dengan 32,5 watt. Ini yang dengan RDL atau DTL. Ya, kita coba dulu deh. Yuk. Cukup long kalau dibilang RDL di atasnya, tapi untuk DTL belum gitu ya. Kenapa? Karena 4 mm menurut saya sudah cukup long, tapi karena alatnya sekecil ini dan airflow-nya di bagian depan dan belakang yang tadi tidak cukup besar, jadi tetap berasanya adalah RDL yang sudah plong, jadi loose RDL mungkin istilahnya ya. Tapi sensasi RDL-nya hampir ke DTL sih, masih oke banget untuk dibilang DTL ya. Oke sih, RDL teman. Anyway, ini yang MTL style akhirnya dapat di 0,79 ohm dengan 15 watt. Seperti ini hasil uapnya dengan MTL style. Drip tipnya juga MTL style. Nyaman. Airflow di sini saya pakai 1 mm gitu ya, dan kalau itu kurang kecil masih bisa diperkecil dengan mengecilkan airflow yang bagian luar ini.
Ya, jadi selain ada airflow di bawah RBA-nya, ada juga airflow tambahan di bagian potnya ini, silahkan untuk dikecilkan. Cukup signifikan, bedanya tetap ada. Ya, oke sih. Oke, dikecilkan pun juga berpengaruh, bedanya juga ada. Oke, sekarang kita langsung ngobrolin soal bahwa 1500 mAh menurut saya cukup banget untuk MTL style. Saya bisa pakai sekitar 3 sampai ya 3 hari, mungkin 2,5 hari, 2,5 sampai 3 hari bisa sebelum saya harus charging lagi. Sementara untuk RDL style saya bisa pakai sekitar ya 1,5 hari, bisa banget 1500 mAh. Kemudian chipnya juga apa ya, user friendly sekali, sudah gampang, tidak perlu banyak pencet-pencet yang perlu dipelajari, hanya pencet 3 kali untuk RBA maupun non RBA mode, dan kemudian 5 kali on untuk 5 kali off juga ada. Terus kemudian ya hanya reset puff saja, itu aja, simple banget. Tapi kenapa ada disediakan pilihan untuk tank dengan OCC tapi tidak masuk Indonesia? Ya mungkin satu hari nanti distributornya akan mau memasukkan Indonesia. Kenapa tidak dimasukkan? Ya menurut saya karena Indonesia lebih senang pakai RBA, lebih senang yang mengulik. Karena nantinya kalau seandainya ada yang pakai OCC pun, saya rasa mungkin orang Indonesia akan ulik kembali dan pakai RBK gitu ya, pakainya Rebel base apa RBK, ya itulah yang akhirnya OCC-nya dilihat kembali. Ya menurut saya lebih baik pakai RBA aja daripada pakai OCC tapi kemudian akhirnya pakai RBK. Ya nggak pengaruh juga gitu ya, akhirnya ya mending RBA aja. Anyway, 1500 baterainya cukup oke. Sudah ada panel-panel yang dikerjakan oleh modder-modder di Indonesia. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena saya juga nggak tahu, nggak hafal siapa aja. Tapi yes, panelnya mulai dibikin di Indonesia oleh para modder lokal. Jadi kayu-kayunya nanti akan ada berbagai macam, ada mungkin resin, ada mungkin akrilik dan segala macamnya yang saya nggak hafal satu persatu bahannya, diproduksi oleh orang lokal. Jadi sebelum ini di launching hari ini adalah waktu saya take video ini tanggal 30 Januari, harusnya sudah dirilis di Indonesia Orion 2 with RBA. Dan sekali lagi yang masuk ke Indonesia hanya RBA tanpa OCC. Modder-modder harusnya sudah dapat dan sudah mulai membuat. Saya lihat beberapa kemarin ada beberapa modder lokal yang membuat panel ini, dan kemudian pilihannya pasti akan jadi banyak sekali. Terus kemudian apalagi? Ya, Indonesia masuk yang RBA-nya saja, dan itu otomatis akan membuat pot kit ini, RPA ini, jadi sebuah pilihan yang layak banget dipilih untuk tahun 2025 ini. Kenapa? Karena setahu saya, sepenglihatan saya, beberapa bulan belakangan ini mulai dibikinlah pot-pot yang pakai RBA supaya pot tersebut bisa dipergunakan berulang kali in case siapa tahu OCC-nya sudah hilang dari pasaran. Jadi soal Orion 2 ini nggak perlu khawatir, karena ya dalam paket penjualan yang masuk Indonesia sudah langsung beserta dengan RBA-nya, bahkan tidak ada OCC-nya. Jadi teman-teman otomatis akan langsung bisa ngulik, mau dipakai dengan DTL style bisa banget, dengan pre-build coil saya udah pakai di sini dan bisa, teman-teman tadi lihat sendiri di close up-nya. Mau dipakai dengan MTL style pun tidak ada masalah sama sekali. Bahkan drip tip-nya udah ada dua pilihan. Drip tip untuk RDL dengan agak wide bore 510 bisa diganti dengan ya drip tip kesukaan Anda, favorit Anda bisa, dan kemudian drip tip yang small bore atau yang tight bore ini bisa dipakai untuk MTL style juga. Tangki yang cukup luas 4,5 ml, saya rasa itu juga udah lebih dari cukup untuk seharian gitu ya, apalagi kalau bosan 4,5 ml kan ya pas lah, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, kalau bosan diganti langsung. Dan kemudian USB Type-C itu sudah juga sebuah pro yang besar sekali, karena zaman sekarang 2025 seharusnya semua pot sudah menggunakan Type-C supaya memudahkan kita membawa kabel, nggak perlu banyak bawa kabel Type 2.0 gitu ya, Type USB biasa gitu. Sekarang semuanya udah Type-C, dan ya bahan yang elegan, dan saya rasa beratnya ini lumayan signifikan. Ini jauh lebih berat daripada semua pot yang selama ini saya pernah punya. Beratnya benar-benar seberat mod. Ya mungkin ini soal selera aja. Kalau saya pribadi, saya lebih suka berat yang signifikan seperti ini, mengingat bahwa bahannya adalah sepertinya ini dari stainless steel gitu ya, dari bahan bodinya stainless steel yang kuat, makanya 1500 juga ya berat banget, ini signifikan banget. So ini kualitas bagus, saya bisa bilang ini awesome banget gitu ya. Banyak yang udah menunggu, terakhir kali mereka punya dari zaman DNA Go, Orion DNA Go yang sudah lama sekali, entah tahun berapa saat itu, saya sendiri belum punya. Tapi kali ini ada Orion 2 dengan RBA, sudah disertakan dengan RBA-nya yang sudah di launching per 30 Januari 2025. Saya nggak bisa sebutkan dapat di mana, beli di mana, karena itu dilarang oleh YouTube.
Tapi yes, enjoy aja, silahkan cari, jangan lewat saya, jangan tanyakan juga di komentar. Saya Boy dari Vapor Stock, keep on vaping, stop smoking, maju terus vape in Indonesia.